Binatangisme bab 5. Begitu musim dingin mengurang, Molly makin bertingkah dan brengsek. Kuda betina putih, penarik bendi Tuan Jones itu lambat masuk kerja tiap pagi. Ia minta maaf karena ketiduran. Ia mengeluh kehilangan kehinggapan penyakit aneh, walau nafsu makannya luar biasa rakus. Dengan rupa-rupa alasan, ia menghindar dari kerja dan pergi ke kolam minum. Ia berdiri di sana seperti betul-betul bego, memandangi bayangan dirinya yang terpantul pada permukaan air. Tapi ada lagi desas-desus yang lebih serius dari itu. Suatu hari tatkala Molly lagi jalan-jalan menuju pekarangan dengan penuh laga, menggoyang-goyangkan buntut serta mengunyah batang jerami, Clover, kedua kuda kuda penarik kereta mendekat ke sisinya. Molly, katanya, ada sesuatu yang teramat penting yang akan kukatakan kepadamu. Tadi pagi aku lihat engkau melongok pagar yang memisahkan peternakan binatang dengan peternakan Foxwood. Salah seorang pegawai Tuan Pilkington berdiri di sebelah sana pagar. Memang aku berada sedikit jauh, tapi aku yakin betul apa yang aku lihat. Pegawai itu berbicara denganmu dan kau biarkan ia mencolek hidungmu. Apa itu artinya, Molly? Itu tidak betul. Itu tidak mencolek hidungku. Omong kosong itu. Salah lihat itu, jerit Molly, bercingkrak dan mengorek-korek tanah dengan kakinya. Molly, coba pandang mukaku. Beranikah kau bersumpah demi kehormatanmu bahwa orang itu tidak mencolek hidungmu? Tidak benar itu, Molly mengulangi bantahannya. Tapi ia tidak berani melihat ke muka Clover. Segera ia lari menuju ladang. Sebuah pikiran terlintas di benak Clover. Tanpa memberitahu binatang-binatang lainnya, ia pergi ke kandang Molly, membalik-balikan tumpukan jerami dengan kukunya. Tersembunyi di bawah jerami itu terdapat potongan gula dan beberapa untai kalung yang berwarna-warni. 3 hari sesudah itu Molly menghilang. Berminggu-minggu tak diketahui di mana ia berada. Kemudian burung-burung dara melaporkan mereka melihat Molly di seberang sana Willingdon. Ia berada di depan sebuah delman yang bercatkan hitam putih di muka sebuah gedung pertemuan. Seorang pria bermuka kemerahan, berbaju leher ketat dan bersepatu Lars. Tampaknya seorang hansip atau pemungut pajak. Sedang mengusap-ngusap hidungnya serta memberinya gula. Perangkat pakaiannya baru, pita ungu melingkar di jampulnya. Tampaknya Molly amat bahagia, kata burung-burung dara itu. Sudah itu, tak satu binatang pun menyebut-nyebut Molly lagi. Cuaca bulan Januari teramat jeleknya. Tanah keras bagaikan besi dan tak ada pekerjaan apapun yang bisa digarap di ladang. Berbagai rupa forum pertemuan diselenggarakan di kandang utama. Dan sebagaimana biasa, para babi bersibuk diri menyusun rencana kerja di musim berikutnya. Sudah sama disepakati, babi yang dianggap lebih punya kebolehan dan lebih pintar dari binatang-binatang lain harus mengambil putusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi peternakan. Hak prerogatif macam itu tak urung mesti disepakati lebih dulu lewat persetujuan mayoritas. Segala garis-garis ketentuan ini sebetulnya bisa jalan lancar, kalau saja tidak ada beda paham antara babi kader teladan Snowball dan babi kader teladan Napoleon. Keduanya berselisih paham pada tiap masalah, sehingga sukar dicapai kesepakatan. Bila yang seorang mengusulkan perluas areal tanaman Jawa Wood, yang lain sudah pasti mengusulkan perluas area tanaman gandum. Bila yang seorang menganggap tanah ini atau tanah itu cocok buat tanam kol, yang lain sudah pasti menganggap tanah itu tidak berharga sepeser pun kecuali buat alang-alang. Masing-masing punya pengikut, sehingga di antara mereka pun timbul debat sengit. Pada forum pertemuan, babi kader teladan Snowball sering dapat dukungan suara mayoritas berkat pidatonya yang brilian. Tapi kader teladan Napoleon punya kelebihan mencari pendukung buat dirinya di sela-sela antara satu forum dengan forum lain. Babi kader teladan Napoleon khusus unggul peroleh dukungan domba, sehingga domba-domba ini tak kenal waktu, kapan saja menjerit semboyan. 4 kaki bagus, 2 kaki buruk. Begitu serunya sehingga forum pertemuan menjadi terganggu karenanya. Jelas sekali jeritan itu bertendens memporak-porandakan pidato Snowball. Akan halnya babi kader teladan Snowball, ia menekuni benar halaman-halaman akhir buku Petani dan Cara Beternak.
yang ditemukannya di gedung peternakan. Otaknya penuh dengan rencana-rencana pembaruan dan perbaikan. Secara ilmiah, ia bicara tentang kekeringan ladang, tentang pengawetan makanan ternak, tentang arti penting sisa buangan, dan ia menekuni rencana rumit tentang bagaimana supaya para binatang berak langsung di ladang dan di tempat yang berbeda-beda tiap hari, sehingga menghemat kerja pembersihan. Sedangkan Napoleon tidak punya rencana apa-apa, tapi ia beri komentar dengan kalem bahwa rencana Snowball tak lain tak bukan hanya buat cari kesempatan yang baik bagi kepentingan pribadinya. Tapi dari semua beda paham itu, yang paling sengit adalah yang menyangkut soal kincir. Tak seberapa jauh dari gedung peternakan, ada bukit kecil yang merupakan bagian tertinggi di peternakan itu. Sesudah melakukan pengamatan seksama, babi kader teladan Snowball menegaskan bahwa disitulah tempat yang tepat buat kincir untuk menggerakkan dinamo dan pada gilirannya membangkitkan tenaga listrik buat keperluan peternakan. Bila listrik masuk kandang, maka kandang akan jadi terang benderang dan memberi rasa hangat di musim salju. Bisa menggerakkan gergaji, menggerakkan mesin penyosol gandum, mesin pengiris umbi-umbian buat makanan ternak, bahkan mesin pemerah susu. Para binatang tak pernah dengan seumur-umur barang begituan, karena peternakan itu model kuno dan menggunakan mesin-mesin primitif. Mereka dengarkan uraian itu dengan biji mata membelalak, sehingga Snowball memperagakan gambar-gambar mesin yang fantastis itu, yang bisa berjalan sendirinya sementara mereka bekerja di ladang atau meningkatkan daya pikir lewat baca-membaca atau diskusi dan lokakarya. Hanya dalam tempo beberapa minggu saja, rencana kincir angin Snowball sudah berjalan sepenuhnya. Penjelasan terperinci mesin-mesin itu sebagian terpokok terambil dari 3 buku milik Tuan Jones. 1.000 alat bermanfaat buat rumah tangga. Tiap orang bisa jadi tukang batu. Listrik buat pemula. Babi, kader teladan Snowball menggunakan ruang bekas penetas untuk kerja penyelidikan ini. Karena lantainya cukup licin, cocok buat menggambar. Ia bisa menyendiri di situ selama 4 jam terus-menerus. Lembaran buku yang terbuka ia ganjal dengan batu. Kapur ia jepit di antara kukunya. Dengan sigap ia menggambar garis demi garis, sembari sebentar-sebentar menghela napas panjang. Dikit demi dikit, rencana itu berkembang jadi gambar siku-siku. Gambar gerigi yang bukan elang kepalang ruwetnya memenuhi nyaris separuh luas lantai. Buat para binatang lain, pemandangan macam itu sama sekali tak terjangkau oleh pikirannya. Namun amat menarik. Semua mereka melongok gambar yang dibikin babi kader Snowball sedikitnya sekali dalam sehari. Bahkan ayam dan angsa juga ikut saksikan. Walau kecewa karena dilarang menginjak garis-garis yang dilukis dengan kapur itu. Tentu saja cuma babi kader Napoleon yang menjauh. Ia sudah menegaskan penentangannya terhadap rencana kincir sejak dari awal mula. Tapi pada suatu hari tak terduga-duga ia datang ke situ melihat bagan rencana. Dengan langkah berat ia jalan keliling ruang, meneliti detail-detail, mencibir-cibir, berpikir, seraya melirik dengan sudut matanya. Dan mendadak dia angkat dia punya kaki dan kencing sejadi-jadinya. Sesudah itu ia jalan melenggang tanpa bilang apa-apa. Segenap peternakan terbelah dua dengan tajamnya dalam perkara kincir itu. Babi Snowball tidak membantah bahwa pembangunan proyek itu memang kerja ruwet. Batu-batu mesti dikeduk dan bangun tembok. Baling-baling mesti dibikin. Sesudah itu diperlukan dinamo dan kabel-kabel. Snowball tidak mengungkapkan bagaimana membuat barang-barang itu. Tapi ia bilang bisa diusahakan dalam tempo setahun. Di lain pihak, babi kader teladan Napoleon beranggapan kebutuhan terpokok saat ini adalah meningkatkan produksi bahan makanan. Sehingga kalau para binatang menghabiskan tempo ribut soal kincir, mereka akan mati kelaparan. Akibat dari dua pola pikiran itu, binatang-binatang terpecah dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang mengumandangkan semboyan, pilih Snowball dan kerja 3 hari seminggu. Dan kelompok kedua meneriakan semboyan, pilih Napoleon dan makan kenyang. Benjamin, si keledai, satu-satunya binatang yang tidak tergabung dengan kelompok manapun jua. Ia, Benjamin, tak percaya apakah makanan akan tambah banyak ataupun kincir akan menghemat kerja. Ada kincir atau tidak ada kincir, kata Benjamin, tak akan ada bedanya. Hidup akan berjalan sebagaimana yang sudah-sudah.
hidup akan begini-begini juga. Artinya susah. Lepas dari pertengkaran ihwal kincir, ada masalah bagaimana mempertahankan peternakan terhadap serangan. Disadari sepenuhnya, kendati bangsa manusia sudah dipatahkan dalam pertempuran kandang sapi, mereka akan mencoba lagi merampas peternakan dengan lebih waspada dan terarah, dengan tujuan pokok, mengembalikan Tuan Jones ke posisi semula. Perhitungan ini beralasan, karena berita kekalahan bangsa manusia sudah menyebar luas ke pedalaman, sehingga membuat binatang-binatang di peternakan yang berdekatan jadi semakin bandel, bengal, badung, dan pelawan. Dan sebagaimana biasanya, antara babi kadar teladan Snowball dan Napoleon tidak satu pendapatnya. Menurut hemat Napoleon, para binatang mesti pegang dan pelihara serta peroleh latihan menembak dengan senjata api. Menurut hemat Snowball, mereka mesti melepas lebih banyak lagi burung merpati dan membangkitkan pemberontakan di peternakan-peternakan lain. Babi Napoleon berpendapat tak mampu bertahan diri berarti akan ditaklukkan. Babi Snowball beranggapan bila pemberontakan pecah di mana-mana, tak perlu lagi mempertahankan diri. Mula-mula para binatang itu pasang kuping dan dengarkan pendapat Napoleon. Sesudah itu pendapat Snowball, dan mereka tak bisa ambil keputusan mana yang benar di antara keduanya. Memang mereka serasa sepakat dengan pihak yang lagi angkat bicara, tapi begitu yang lainnya juga angkat bicara, perkara jadi lain lagi. Akhirnya sampailah saatnya rencana babi kader teladan Snowball terselesaikan. Di dalam forum pertemuan di hari Minggu berikutnya, permasalahan apakah mulai kerja atau tidak dikincir ditempuh lewat pungut suara. Ketika para binatang sudah berkumpul di kandang utama, babi kader teladan Snowball berdiri. Kendati sebentar-sebentar diinterupsi oleh jeritan para domba, memaparkan alasan-alasan pendirian pembangunan kincir. Berikutnya ganti babi kader teladan Napoleon sendiri. Beri dia punya tangkisan. Dengan amat tenang ia berkata, kincir itu omong kosong saja. Dan ia anjurkan jangan ada yang mau beri suara. Dan sesudah itu duduk membanting pantatnya. Tak lebih dari 30 detik bicaranya dan tampaknya ia tak ambil peduli apapun akibat pidatonya. Mendengar itu seperti disengat babi kader teladan Snowball bangkit berdiri lagi. Ia hardik domba-domba yang interupsinya kelewatan. Berkobar-kobar ia himbau supaya beri dukungan terhadap rencana kincir. Sampai tahap ini, yang pro dan kontra persis terbelah sama banyak. Tapi berkat kecakapan persuasi Snowball, lawan-lawannya terbabat. Melalui kata-kata memukau, ia bayangkan betapa indahnya peternakan binatang jadinya nanti. Bila mana jenis kerja tak berbobot, kerja kampungan, sudah tergantikan tempatnya dengan kerja topangan teknologi. Angan-angannya sudah melambung begitu jauh. Teknik potong jerami, teknik iris umbi-umbian, semuanya itu akan mengalami revolusi. Listrik, kata Babi Snowball, bisa menggerakkan mesin tumbuk, bajak, garu, giling, dan mesin aduk. Listrik, kata Babi Snowball, bisa menerangi kandang dengan lampu pijar. Bisa rubah air dingin jadi air panas atau sebaliknya, tergantung selera. Dan bila musim salju tiba, tiap binatang bisa berhangat-hangat lewat pemanas ruang. Itu semua berkat listrik. Sekali lagi, listrik. Perhitungan di atas kertas, begitu Babi Snowball menutup bicaranya. Tak syak lagi lah rasanya. Pungutan suara akan melimpah ruah kepada dirinya. Tapi persis benar saat itu babi kader teladan Napoleon bangkit berdiri lagi, melirik dengan sudut mata ke arah Snowball dengan pongahnya. Kemudian menggumam keluarkan suara ganjil yang tak pernah terdengar sebelumnya. Persis saat itu di luar terdengar salak anjing. Belum lagi sempat diketahui apa yang terjadi, 9 ekor anjing bertubuh amat besar menerjang masuk. Mereka masuk menyerbu ke arah babi Snowball. Kalau saja ia tidak tepat waktu melompat ke pinggir, koyaklah ia oleh cakar anjing-anjing. Langsung babi Snowball menghambur keluar pintu dan anjing-anjing itu terus mengejar dengan geram. Terpukau dan takut bicara, binatang-binatang lainnya cuma berkerumun di pintu, melongo menyaksikan pengejaran yang sedang terjadi. Babi Snowball lari bagai kesetanan, melintas padang rumput menuju jalan raya. Ia lari begitu kencangnya, lebih kencang dari angin. Sudah pasti belum pernah ada babi dalam sejarah bisa lari begitu macam.
Tapi anjing-anjing itu pun terus mengejar sama derasnya, persis di belakang tumitnya. Tiba-tiba Snowball terpeleset dan rasanya akan kena tangkaplah ia dan tamat. Namun babi Snowball sigap bangkit, berlari lagi bahkan lebih cepat dari yang tadi. Dengan kaki-kakinya yang perkasa, anjing-anjing itu pun masih tetap berada dekat di belakangnya. Salah satu anjing itu nyaris menjamret buntut Snowball, tapi pada saat yang tepat benar, Snowball mengibaskannya. Dengan kekuatan ekstra yang ada padanya, babi Snowball membelok masuk ke dalam lubang di semak belukar dan lenyaplah ia. Tanpa buka mulut dan dicekam rasa takut, binatang-binatang menggeleser masuk lagi ke kandang. Mulanya tak ada yang mampu bayangkan dari mana anjing-anjing itu asalnya. Seperti jatuh begitu saja dari balik awan atau jatuh dari sela-sela atap. Tapi akhirnya masalahnya terungkap juga. Kesembilan binatang pengejar babi Snowball itu tak lain dan tak bukan anak-anak anjing yang dipisahkan babi Napoleon dari induknya dan dibesarkannya sendiri. Kendati belum dewasa betul, binatang itu benar-benar besar, tak kalah buasnya dengan serigala. Serigala dari kawasan manapun jua. Mereka akrab dengan Napoleon. Gaya anjing-anjing itu mengibaskan buntutnya ke kanan dan ke kiri di depan babi Napoleon, persis benar dengan tingkah anjing-anjing lain di depan Tuan Jones tempo hari. Kini diiringi anjing-anjing di belakangnya, babi kader teladan Napoleon naik ke lantai bagian atas yang dulu pernah digunakan oleh mendiang babi mayor, menyampaikan dia punya pidato. Terhitung mulai sekarang dan seterusnya, forum pertemuan hari Minggu pagi ditiadakan. Itu tak perlu, itu buang waktu percuma, kata Napoleon. Di masa mendatang, segala permasalahan yang menyangkut pekerjaan di peternakan akan dipecahkan oleh panitia khusus yang terdiri dari melulu binatang babi. Dan ia sendiri akan jadi ketua panitia itu. Tata tertib kerja panitia khusus sebagai berikut. Panitia akan berapat sendiri, sudah itu akan memberitahukan apa-apa yang diputuskan kepada warga binatang lainnya. Akan halnya upacara bendera hari Minggu pagi, serta menyanyikan lagu binatang-binatang Inggris. Masih terus berjalan. Dan dalam kesempatan itu akan diumumkan rencana apa yang mesti dilakukan dalam seminggu. Para binatang harus menyimak baik-baik, tidak boleh berbisik, dan tidak boleh mendebat. Selain semangatnya terbang akibat kejadian yang menimpa babi kader teladan Snowball, para binatang menggigil mendengar pengumuman model baru. Ada di antara mereka yang punya niatan protes bila dianggap ada alternatif lain yang lebih baik dan tunjangan argumentasi kuat. Boxer, si kuda penarik kereta, kehinggapan rasa linglung. Ketika pengumuman lagi didengungkan, ia melebar-lebarkan daun kupingnya. Ia kibas-kibaskan bulu tengkuknya dan berjuang keras menata pikirannya. Tapi akhirnya ia kehabisan pikir. Ia tak tahu lagi apa yang mau dibilang. Di antara para babi sendiri ada yang lebih terbuka sikapnya. Misalnya, babi-babi muda yang duduk di barisan depan menggerutu dan berceloteh menyatakan ketidaksetujuan. Bahkan 4 ekor dari mereka berdiri tegak dan mulai angkat bicara. Tapi tiba-tiba anjing yang nongkrong di sekeliling babi Napoleon menggenggam bengis, menunjukkan taring-taringnya. Sehingga tanpa disuruh, babi-babi muda itu terdiam dan kembali duduk. Kemudian domba-domba memecah sunyi dengan mereka punya pekikan semboyan. 4 kaki bagus, 2 kaki buruk. Pekikan itu berlangsung tak kurang dari 1/4 jam terus-menerus sehingga tamatlah kesempatan untuk berdiskusi. Sesudah itu diutuslah babi gendut Squealer keliling peternakan menjelaskan aturan terbaru kepada warga binatang lain. Sahabat-sahabat, ujarnya. Aku percaya tiap binatang di sini menghargai pengorbanan yang diperbuat sahabat Napoleon. Ia sudah mengambil oper kerja ekstra yang dilakukannya sendiri. Jangan kira sahabat-sahabat, kepemimpinan itu suatu kenikmatan, kesenangan, atau apapun semacamnya. Bukan, sama sekali bukan. Sebaliknya, kepemimpinan itu berarti bertanggung jawab yang bukan alang-kepalang berat dan berabenya. Tak ada binatang yang begitu yakin seperti sahabat Napoleon bahwa semua binatang itu sama derajat, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, senang sama-sama, susah sama-sama. Sahabat Napoleon akan berbahagia dan lega hati apabila kalian ambil keputusan buat kepentingan kalian sendiri. Tapi nyatanya kalian sering ambil putusan salah. Nah, apa yang mesti kami perbuat andai kata kalian sudah ambil putusan ikut Snowball dengan dia punya putusan rencana kincir yang kemilau tapi hakikatnya kosong melompong itu. Lantas bagaimana jadinya?
Apa bukannya jadi berantakan? Apa bukannya jadi tersandung-sandung? Apa bukannya jadi sesat? Sebab seperti kalian sudah sama maklum, snowball itu tak lebih dan tak kurang dari bajingan tengik, familinya setan dan dedemit. Tapi snowball berkelahi dengan gagah berani ketika pertempuran kandang sapi, kata seekor binatang. Berani saja sama sekali tidak cukup, jawab Squealer. Kesetiaan dan kepatuhan jauh lebih penting. Dan mengenai pertempuran kandang sapi, aku yakin suatu saat akan ketahuan bahwa peranan snowball hanya dilebih-lebihkan. Disiplin, sahabat-sahabat, disiplin baja. Itulah slogan kita sekarang. Selangkah saja kita keliru, lawan akan menguasai kita. Bukankah kalian tidak sudi Jones kembali kemari? Sekali lagi, permasalahan ini tidak bisa terjawab. Memang, para binatang itu tak mau Jones kembali. Bila mana perdebatan hari Minggu pagi itu bertujuan supaya manusia itu kembali, maka pertemuan itu akan di-stop. Si kuda penarik kereta boxer yang kini punya banyak waktu untuk berpikir, menyuarakan perasaan umum seraya berkata, jika sahabat Napoleon berkata begitu, sudah pasti benarnya. Maka sudah itu ia menciptakan dalil baru. Napoleon selalu benar. Sebagai tambahan moto pribadinya, aku akan kerja lebih keras lagi. Kini datanglah pergantian musim. Saat membajak di musim semi sudah mulai, ruang, tempat tempo hari babi Snowball menggambar rencana kincirnya, kini sudah ditutup dan gambar itu sendiri sudah dihapus. Tiap hari Minggu pagi jam 10, para binatang berkumpul di kandang utama, menerima perintah-perintah apa yang mesti dilakukan. Tengkorak tempurung kepala mendiang babi mayor sekarang sudah digali dari kuburnya, dibersihkan, diletakkan di batang pohon kering persis di dekat tiang bendera, berdampingan dengan bedil Tuan Jones. Apa pula maksudnya? Sehabis upacara bendera, segenap binatang mesti jalan berurutan melewati tempurung tengkorak mendiang babi mayor dengan sikap takzim sebelum masuk kandang. Sekarang mereka tidak duduk sama-sama seperti di waktu lampau. Napoleon, Squealer, serta seekor babi lain bernama Minimus yang punya bakat luar biasa mencipta lagu dan sajak duduk di tempat ketinggian. Berikut 9 anjing membentuk setengah lingkaran mengelilingi mereka. Sesudah itu baru duduk babi-babi lainnya. Walhasil begitulah aturan protokoler terbaru. Sisa binatang lain duduk menghadap mereka dari bagian yang agak rendah. Babi Napoleon membaca nyaring-nyaring perintah-perintah untuk dilaksanakan dalam minggu itu. Dan sesudah menyanyikan lagu binatang-binatang Inggris sekali, semua binatang bubar. Pada hari Minggu ketiga terhitung sejak pengusiran babi Snowball, para binatang terheran-heran mendengar Napoleon umumkan bahwa kincir akan dibangun juga. Ia tak beri penjelasan apa sebab ia sudah rubah pikirannya, tapi hanya pesan wanti-wanti para binatang. Kerja ekstra ini berarti harus kerja betul-betul keras. Bahkan bisa jadi ransum makanan akan dikurangi juga. Rencana itu sudah dipersiapkan hingga ke segi-segi terkecil. Sebuah panitia khusus terdiri dari babi-babi sudah bekerja sejak 3 minggu lewat. Bangunan kincir dengan berbagai rupa penyempurnaan diharapkan akan selesai rampung dalam 2 tahun. Malam itu, si babi kecil gendut Squealer menjelaskan secara pribadi kepada semua warga binatang. Sebenarnya Napoleon tak pernah menentang kincir. Malahan dialah orang pertama yang mula-mula mendorong. Dan rencana yang didesain babi Snowball di ruang penetasan sebenarnya hasil colongan kertas kerja milik Napoleon. Walhasil yang namanya kincir itu sebenarnya kreasi Napoleon sendiri. Seekor binatang bertanya, kenapa kok ia begitu keras menentang? Menghadapi pertanyaan ruwet begini, Squealer amat licin. Itu karena kecerdikan sahabat Napoleon, jawabnya. Ia tampaknya menentang kincir semata-mata supaya Snowball terhalau. Karena Snowball punya tabiat berbahaya dan punya pengaruh buruk. Kini Snowball sudah tiada. Dengan sendirinya, rencana bisa jalan tanpa ikut campurnya. Begini ini yang namanya taktik, kata Squealer. Berulang kali ia berceloteh. Taktik, sahabat-sahabat, taktik. Seraya berputar-putar menggerak-gerakkan buntutnya dan nyungging senyum di bibirnya. Para binatang lain kurang begitu paham apa itu arti maknanya. Tapi Squealer bicaranya begitu memikat. Sedap susunan kalimatnya.
menyimpan keajaiban-keajaiban tak terduga. Tambahan pula, ada anjing-anjing dengan taringnya yang sudah sama dikenal yang menyertainya. Geramnya mendirikan bulu kuduk. Rasanya tak ada pilihan lain. Mereka telan bulat-bulat penjelasan Squealer tanpa dikunyah dan tanpa bertanya lebih lanjut.